Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Jurassic World Rebirth. Film ini akan mengisahkan tentang kebangkitan makhluk purba yang telah punah jutaan tahun yang lalu. Manusia pun terpaksa harus hidup berdampingan dengan mereka. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan beberapa kelompok ilmuwan yang berada di sebuah pulau terpencil di negara Perancis yang sedang melakukan penelitian tentang dinosaurus. Penelitian yang mereka lakukan bertujuan untuk menjinakkan berbagai dinosaurus yang telah dibangkitkan. Salah satunya yaitu T-Rex yang merupakan dinosaurus paling berbahaya. Saat sekelompok ilmuwan mulai memasuki lab penelitian, mereka pun tak menyadari jika terjadi kesalahan sistem yang membuat seluruh ruangan pun tak bisa terkunci sepenuhnya. Dengan begitu, berbagai dinosaurus pun mulai keluar dari sana. Keadaan pun langsung menjadi panik sebab dinosaurus yang berbahaya mulai menyerang mereka satu persatu. Ditambah lagi, lepasnya T-Rex dari ruangannya membuat semua orang pun harus melarikan diri dari sana. Kini, keputusan satu-satunya mereka yaitu dengan meninggalkan tempat itu apabila ingin selamat. 35 tahun kemudian, berbagai dinosaurus pun kini telah berkembang pesat. Namun, sebagian besar mereka hanya tinggal di pulau sebelumnya. Pulau itu pun dikhususkan untuk kehidupan para dinosaurus. Pemerintah juga melarang siapa saja untuk pergi ke sana. Lalu, diperlihatkan seorang pria bernama Martin yang menemui seorang wanita bernama Zora. Martin mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk pergi ke pulau dinosaurus. Zora sendiri merupakan mantan pasukan khusus yang terlatih. Sebelum pergi ke sana, Zora mencoba bertanya mengapa Martin ingin pergi ke pulau dinosaurus. Apa yang ingin ia lakukan? Martin pun menjawab bahwa dia ingin mengambil DNA dari dinosaurus yang berukuran sangat besar. Hal ini ia lakukan untuk pembuatan obat yang langka. Setelah itu, mereka berdua pun mendatangi seorang ilmuwan dinosaurus yang bernama Dr. Henry. Martin membutuhkan bantuan Dr. Henry untuk menganalisa 3 spesies dinosaurus terbesar. Dr. Henry pun lalu bertanya mengapa mereka harus mencari dinosaurus itu. Martin pun menjawab bahwa semua ini demi kepentingan medis. Karena Dr. Henry sendiri juga seorang anggota medis, ia pun lalu sepakat untuk membantu Martin. Dr. Henry juga menjelaskan ketiga dinosaurus terbesar yang akan mereka cari. Yang pertama, yaitu Mosaurus. Dia merupakan dinosaurus yang hidup di lautan. Yang kedua, yaitu Titanosaurus. Dia hidup di daratan. Yang terakhir, yaitu Quetzalcoatlus. Dia hidup di udara. Setelah mendengar penjelasan itu, Martin pun mengajak mereka untuk segera melakukan perjalanan. Mereka pun lalu mendatangi sebuah tempat untuk menyewa beberapa pemandu yang bisa mengantarkan mereka ke pulau dinosaurus. Tak semua orang mau disewa untuk pergi ke sana. Hal ini dikarenakan resikonya yang cukup besar. Zora lalu teringat salah satu temannya yang merupakan seorang pemandu. Dia bernama Kapten Kin.
Saat sudah bertemu, Kapten Qin malah menolak untuk mengantarkan mereka ke pulau dinosaurus. Hal ini karena sudah banyak korban jiwa yang ditimbulkan. Zora pun lalu memohon kepada Kapten Qin untuk kali ini saja. Namun, Kapten Qin tetap tak mau dan tetap bulat dengan keputusannya. Tak ada jalan lain, Martin pun menawarkan gaji yang sangat tinggi dan juga bonus apabila misi mereka telah selesai. Mendengar tawaran yang cukup fantastis, Kapten Qin pun akhirnya mau bekerja sama. Singkat cerita, perjalanan pun kini dimulai. Kapten Qin membawa beberapa anggota timnya yang terdiri dari 3 orang. Mereka bertugas sebagai pengendali kapal agar perjalanan bisa berjalan dengan lancar. Martin lalu menunjukkan sebuah benda yang akan mereka gunakan untuk mengambil DNA dinosaurus. Benda itu layaknya sebuah peluru yang otomatis akan mengambil darah dari tubuh dinosaurus. Apabila sudah terisi penuh, maka benda itu akan melontar ke atas langit secara otomatis. Zora pun lalu ditunjuk oleh Martin sebagai penembak nantinya. Ia akan menjadi penentu dalam keberhasilan misi ini, sebab setiap dinosaurus memiliki 3 kesempatan saja karena benda yang digunakan sangat terbatas. Martin juga menyuruh Zora agar tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Di tempat yang lain, diperlihatkan sebuah keluarga yang tengah berlibur di lautan. Keluarga itu terdiri dari Ruben yang merupakan sang ayah, lalu Teresa yang merupakan anak pertama, kemudian Bella yang merupakan anak terakhir. Di samping itu, ada pacar Teresa yang bernama Safir yang juga ikut dalam liburan ini. Mereka pun tak mengetahui bahwa mereka telah memasuki wilayah dinosaurus. Tak lama kemudian, kapal mereka tiba-tiba tertabrak oleh sesuatu yang membuat gerak kapal pun menjadi goyah. Ruben yang merasa penasaran lalu mencoba melihat ke bawah laut. Namun, tak ada apa-apa di sana. Beberapa saat kemudian, muncullah dinosaurus yang langsung menabrak mereka untuk yang kedua kalinya. Kali ini, kapal yang mereka gunakan langsung terbalik yang membuat mereka pun tak bisa melanjutkan perjalanan. Ruben lalu menyelamatkan anak-anaknya dan mengajak mereka untuk naik ke atas kapal. Beruntungnya, Safir berhasil mengambil walkie-talkie yang bisa mereka gunakan untuk mencari pertolongan. Beralih ke Zora, ketika hari mulai malam, dia pun didatangi oleh Dr. Henry untuk bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Karena mereka berdua belum punya pasangan, mereka pun mulai menyukai satu sama lain. Di tengah malam, rekan dari Kapten Qin yang bernama Bobby pun tiba-tiba mendengar suara permintaan tolong dari radio yang jaraknya tak jauh dari sana. Ia pun lalu memanggil Kapten Qin untuk mengabarkan hal itu. Keesokan paginya, Kapten Qin pun memutuskan untuk menolong mereka. Awalnya, Martin tak setuju jika mereka harus berputar arah, sebab hal ini akan menghambat perjalanan mereka. Akan tetapi, Kapten Qin tetap bersikeras untuk menolong mereka. Ia mengatakan bahwa dia sendiri pernah di posisi orang-orang itu yang membutuhkan pertolongan. Saat berhasil menolongnya, Kapten Qin mencoba bertanya kepada Ruben mengapa mereka berlayar di tempat ini. Sebab tempat ini adalah zona dinosaurus. Ruben pun menjawab bahwa dia tak tahu. Ia berpikir para dinosaurus hanya tinggal di dalam pulau. Ruben pun lalu bertanya balik tentang hal apakah yang akan dilakukan oleh mereka. Kapten Qin pun menjawab bahwa mereka memiliki pekerjaan meneliti dinosaurus. Tak lama kemudian, muncullah Mosaurus yang merupakan dinosaurus terbesar di lautan.
Ruben yang melihat hal itu pun mengatakan bahwa dinosaurus itulah yang menabrak kapalnya. Depends how fast it's moving and which direction. At any convenient port. Zora yang melihat dinosaurus itu pun lalu bersiap-siap untuk menembaknya. Ia dibantu oleh Dr. Henry dalam melakukan tugas ini. Hanya dalam satu kali tembakan, Zora berhasil mengenai tubuh dari dinosaurus itu. Mereka semua pun bersorak bahagia sebab tugas pertama mereka telah berhasil. Kini tersisa 2 tugas lagi. Saat mereka semakin dekat dengan pulau dinosaurus, makin banyak dinosaurus yang berdatangan. Hal ini jelas akan menghambat perjalanan mereka. Salah satu rekan dari Kapten Kin pun lalu melepaskan tembakan berharap dinosaurus itu ketakutan. Akan tetapi, ia malah menjadi santapan empuk bagi para dinosaurus. Semua orang yang melihat hal itu pun langsung merasa panik, terutama keluarga dari Ruben. Merasa jika keadaan mulai tak terkendali, Teresa pun mencoba menghubungi polisi laut melalui telepon kapal milik Kapten Kin. Martin yang melihat hal itu pun langsung mendorong Teresa hingga dia akan terjatuh ke lautan. Martin lalu mengatakan bahwa Teresa akan membuat rencananya menjadi gagal, sebab ada izin khusus apabila ingin pergi ke pulau dinosaurus. Pada akhirnya, Teresa pun mulai terjatuh ke lautan. Xavier yang melihat pacarnya terjatuh dari atas kapal, ia pun langsung melompat ke bawah air untuk menyelamatkannya. Di samping itu, kapal mulai tak terkendali karena serangan mosaurus yang terus menabrak kapal. Tak ada pilihan lain, mereka pun langsung melompat dari kapal. Ruben bersama keluarganya lalu terdampar dan naik ke daratan yang berada di balik pulau. Sedangkan Martin bersama timnya, mereka juga berhasil selamat dan tiba di depan pulau. Ruben pun harus berpisah dengan tim dari Martin sebab mereka yang terdampar di tempat yang berbeda. Karena kapal dari Kapten Kin mengalami rusak total dan tak bisa dihidupkan, mereka pun harus memikirkan cara untuk pergi dari pulau ini. Kini, selain mereka memikirkan tentang dinosaurus yang mereka buru, mereka juga harus memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Rekan dari Kapten Kin yang bernama Nina pun harus menjadi korban kedua dari ganasnya dinosaurus. Sebelum makin banyak dinosaurus yang berdatangan, Martin mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam hutan. Martin juga menyuruh mereka untuk mengambil barang-barang seperlunya. Di tempat yang lain, diperlihatkan Ruben dan keluarganya yang juga melanjutkan perjalanan. Mereka berempat berniat mendatangi pusat penelitian yang telah terbengkalai. Barangkali ada kapal yang bisa mereka gunakan. Kembali ke Martin, mereka pun mulai melakukan perjalanan melewati sebuah rawa. Dr. Henry mencoba menjelaskan tentang berbagai dinosaurus yang berbahaya dan juga bersahabat. Hal ini untuk berjaga-jaga di perjalanan nantinya. Saat sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Sementara itu, di tempat yang lain, Bella atau anak terakhir dari Ruben pun merasa ketakutan setelah melihat bayi dinosaurus. Namun, dinosaurus itu terlihat jinak dan tak berbahaya. Waktu demi waktu pun kini telah mereka lalui. Karena hari mulai gelap, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Ruben yang berada di sebuah tempat, ia pun diperintah untuk beristirahat saja sebab Xavier yang akan berjaga. Xavier lalu berkeliling di sekitar tempat itu untuk memastikan keadaan telah aman.
Tak lama kemudian, Bella dihampiri oleh bayi dinosaurus yang ia temui sebelumnya. Bella pun lalu mengelus tubuh dinosaurus itu dan kemudian kembali melanjutkan tidurnya. Sementara Xavier, ia masih berkeliling ke berbagai tempat. Keesokan paginya, diperlihatkan Martin bersama timnya yang kembali melanjutkan perjalanan. Saat tiba di sebuah ladang yang sangat luas, terdapat Titanosaurus yang merupakan dinosaurus terbesar di daratan. Martin pun lalu menyuruh Zora untuk melepaskan tembakan yang kedua. Dr. Henry yang melihat dinosaurus itu pun langsung merasa takjub sebab ia baru pertama kali melihat Titanosaurus. Selama ini, ia hanya mempelajari dinosaurus terbesar melalui tengkorak mereka. Dr. Henry tak menyangka jika besarnya Titanosaurus hampir setara dengan tingginya gunung. Ditambah lagi, jumlah mereka yang sangat banyak sekali. Hal ini berarti bahwa populasi dinosaurus sudah semakin banyak. Setelah berhasil mengambil DNA dari Titanosaurus, mereka pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Beralih ke Ruben, ia bersama keluarganya pun sudah tiba di depan pintu masuk ke lab penelitian. Di sana, Teresa melihat perahu karet yang mungkin bisa mereka gunakan. Saat Teresa akan mengambilnya, terdapat T-Rex yang tak ia sadari. Ruben bersama Xavier pun mencoba memanggil Teresa dengan nada berbisik supaya ia segera kembali. Namun, Teresa tetap bersikeras mengambil perahu karet itu dan mengajak keluarganya untuk segera pergi. Bersamaan dengan itu, T-Rex pun mulai mengejar mereka dari belakang. Ruben lalu menyuruh Xavier untuk membantunya mendayung perahu agar bisa melarikan diri dari kejaran T-Rex. Akan tetapi, perahu mereka malah terbalik setelah terkena dorongan dari T-Rex. Beruntungnya, mereka berhasil selamat setelah bersembunyi di balik bebatuan. Ruben pun langsung merasa sangat lega sebab semua keluarganya berhasil selamat. Ia lalu mengajak keluarganya untuk melanjutkan perjalanan. Beralih ke Martin, ia bersama timnya pun telah tiba di sarang dari dinosaurus ketiga yang mereka cari. Karena dinosaurus kali ini suka terbang di udara, Dr. Henry pun menyarankan untuk mengambil sampel DNA dari telur dinosaurus itu. Zora lalu mengajak mereka untuk menuruni tebing. Fun, right? Saat berhasil tiba di sarang dari dinosaurus, mereka pun mulai bergerak cepat sebelum dinosaurus itu kembali. Kali ini, Dr. Henry lah yang bertugas mengambil sampel DNA. Untuk mengambil sampel DNA dari telur, mereka tak boleh sampai merusak telur itu. Ketika semua tugas telah berhasil, mereka pun berniat untuk kembali pulang. Namun, tanpa diduga, induk dinosaurus pun kembali ke sarangnya. Melihat Dr. Henry bersama Zora yang tengah terpojok, rekan dari Kapten Kin pun lalu mengalihkan perhatian dengan melemparkan benda. Sialnya, dia malah menjadi santapan empuk bagi dinosaurus itu. Kesempatan itu pun lalu digunakan mereka untuk pergi dari sana. Kapten Kin yang menyadari bahwa semua rekannya telah tewas, ia pun langsung bersedih dan merasa bersalah. Ia beranggapan bahwa misi ini sama saja seperti misi bunuh diri. Singkat cerita, saat hari menjelang malam, Ruben kembali bertemu dengan tim dari Martin. Teresa yang melihat Martin pun langsung mencoba mengajarnya karena dia telah mendorongnya keluar dari kapal. Semua tim dari Martin pun yang mendengar hal itu langsung merasa terkejut. Stop me!
Martin lalu menodongkan pistol ke arah mereka semua bahwa dia terpaksa melakukan hal itu. Ia lalu berkata jujur bahwa misinya ini demi penelitian pribadinya. Tak lama lagi, helikopter akan menjemputnya. Mendengar hal itu, mereka pun langsung merasa marah sebab mereka telah dibohongi. Tak lama kemudian, muncullah berbagai dinosaurus predator yang aktif di malam hari. Dr. Henry lalu mengajak mereka semua untuk bersembunyi. Di sebuah tempat, Kapten Qin melihat sebuah perahu yang ada di pintu keluar. Ia lalu mengajak mereka semua untuk pergi ke sana. The tunnel leads to the ocean. Sementara Martin, ia mencoba pergi sendiri dan menghampiri helikopter yang akan menjemputnya. Tanpa disangka, helikopter itu malah diserang oleh T-Rex hingga membuatnya terjatuh. Kini, tak ada harapan lagi bagi Martin untuk pergi. Di tempat yang lain, Kapten Qin bersama semua orang pun mulai menuju ke perahu. Sedangkan Martin, ia harus tewas dimakan oleh dinosaurus yang ganas. Zora yang melihat koper DNA dari dinosaurus yang dibawa oleh Martin, ia pun langsung mengambilnya. Saat mereka sudah semakin dekat dengan perahu, terdapat T-Rex yang menghalangi jalan mereka. Kapten Qin pun lalu mengalihkan perhatian dan menyuruh mereka semua untuk segera pergi. Pada akhirnya, mereka pun berhasil naik ke atas perahu. Tak lama kemudian, muncullah Kapten Qin dari bawah air yang ternyata berhasil selamat. Zora langsung merasa senang sebab mereka bisa berkumpul kembali. Kini, tugas mereka pun telah usai. Mereka lalu memutuskan untuk kembali pulang, dan kemudian film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Apabila kalian menyukai channel ini, jangan lupa menekan subscribe dan juga like. Sebab, satu subscribe dan juga like dari kalian akan sangat berharga sekali bagi kemajuan channel ini.